Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul mu'minin, bapak ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Thariqul Jannah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin hari Selasa ba'da salat zuhur di masjid yang mulia ini. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini izinkan kita membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita kaitkan dengan mulianya bulan sekarang ini, yaitu bulan Muharram. Memang kaitannya secara umum, bukan secara khusus. Tetapi insya Allah kaitannya ini begitu penting bagi kita untuk memaksimalkan kebaikan di bulan mulia, bulan Muharram ini. Hadirin sekalian, hari ini kita masih berada di hari-hari terakhir bulan Muharram tahun baru 1446 Hijriah. Dan kita termasuk orang yang beruntung karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan bulan Muharram. Ada 4 bulan mulia yang Allah muliakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 36, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa 4 bulan ini dijadikan sebagai bulan mulia dari 12 bulan yang Allah tetapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun itu maksudnya ada 12 bulan. Hitungan ini sudah Allah tetapkan sejak Allah ciptakan langit-langit dan bumi ini. Artinya sebelum Allah ciptakan kita, makhluknya yang namanya manusia, maka Allah sudah ciptakan langit-langit dan bumi. Pada saat Allah ciptakan langit-langit dan bumi itu sudah Allah tetapkan bahwa hitungan bulan kita per 1 tahunnya ada 12. Bulan pertamanya bulan Muharram. Bulan kelimanya bulan apa? Mei, bukan. Muharram bulan pertama. Bulan kedua
Safar. Safar bahasa kitanya. Safar pakai shad. Bulan ketiganya Maulid, Rabi' al-Awwal. Lanjut Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Jadi bulan kelimanya bulan Jumadil Ula. Bulan ke-9 Ramadan. Naam, bulan Ramadan, bulan ke-9. Bulan terakhir bulan ke-12 bulan Haji, Dzulhijjah. Itulah 12 bulan yang Allah tetapkan sejak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian kata Allah, minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurum. Ada 4 yang Allah tetapkan sebagai bulan haram. Arba'atun hurum. Maksudnya 4 bulan haram. 4 bulan haram maksudnya 4 bulan mulia. Karena haram artinya mulia. Sebagaimana al-masjidil haram artinya masjid yang mulia di Makkah al-Mukarramah. Maka bulan haram artinya bulan yang mulia. Ada berapa? Ada 4 kata Allah. Arba'atun hurum. Kata Nabi SAW dalam menjelaskan ayat ini, di hadis Nabi mengatakan 4 bulannya itu ada 3 bulan berturut-turut, salasun mutawaliyat, yaitu bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'edah, orang Indonesia bilang bulan ke-11. Kemudian bulan Dzulhijjah, bulan haji, habis tahun itu. Kemudian bulan baru, tahun baru, yaitu bulan pertama, bulan Muharram. Berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulannya lagi terpisah antara bulan Sya'ban dan bulan Muharram, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab bulan keberapa? 8, karena sebelum Ramadan kan, Ramadan 9 kurangnya 1, 8. Ya, bulan ke-8 bulan Rajab. Bulan Rajab. Itulah 4 bulan haram, 4 bulan mulia yang Allah tetapkan. Dan kita sekarang berada di dalam salah satunya, yaitu bulan Muharram. Tepatnya di hari yang keberapa sekarang? 20? Cepat amat. 20 berapa? 24. Betul? 24 Muharram. Betul? Betul, Bu? Ya, 24 Muharram. Hari ke-24. Masih ada beberapa waktu lagi untuk kita maksimalkan ibadah di bulan haram ini, di bulan mulia ini. Nanti tunggu Rajab lagi nanti, ya, bulan haram. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikad dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di bulan-bulan itu. Karena ganjaran dosanya, balasan keburukannya dari perbuatan dosa di bulan-bulan haram tersebut akan dilipat-lipat gandakan kata Allah. Sehingga kata para ulama, karena berbuat dosa dilipat gandakan dosanya, ganjaran keburukannya, maka bila kita berbuat kebalikannya, yaitu berbuat baik, berbuat taat, amal soleh, meningkatkan ibadah, maka nilai kebaikannya pun akan dilipat-lipat gandakan. Sehingga para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, memperbanyak kebaikan di bulan-bulan tersebut. Nah, kita sekarang berada di bulan tersebut, salah satunya. Ya, di hari ke-24 ini, maka kita perbanyak kebaikan-kebaikan, kita perbanyak ketaatan-ketaatan, karena ganjarannya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema kita kita kaitkan dengan ini. Dengan kesempatan untuk mendapatkan ganjaran kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan lagi. Begitu juga balasan keburukan
Karena perbuatan buruk adalah keburukan juga balasannya. Kita ingin menilai sebuah ketaatan dan kebaikan dalam rangka memaksimalkan ibadah dan kebaikan di bulan haram ini. Kita bawakan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu ardah. Abu Umamah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki, anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal iman? Ya Rasulullah, apakah iman itu? Orang kalau bertanya biasanya kenapa, Pak? Kita nanya biasanya karena apa? Karena nggak tahu. Kalau guru nanya biasanya ngetes, ngetes dan ngecek ya pelajarannya diterima dengan baik atau tidak. Ini seseorang rojulan, tidak disebutkan namanya siapa, bertanya kepada baginda Nabi SAW. Orang sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, biasanya karena apa? Karena belum tahu. Tetapi sahabat ini bertanya tentang iman. Apakah dia tidak tahu sama sekali apa itu iman? Tentu bukan begitu artinya. Dia tahu apa itu iman, dia melaksanakan konsekuensi keimanan. Tetapi sebagai seorang mukmin tentunya ingin kualitas imannya semakin baik, semakin meningkat, semakin berbobot. Wajar kan? Saya kok dari dulu kok begini-begini aja. Sholat begini-begini aja, baca Quran begini-begini aja, infak sedekah berbuat baik, gak meningkat-meningkat, kok kayaknya hambar ini. Keimanan kita kayaknya hambar, stagnan, berhenti. Nah, seorang mukmin pasti akan semangat terus untuk meningkatkan kualitas imannya. Dan ini adalah sebuah kewajaran karena dia adalah konsekuensi dari keimanan seorang mukmin, meningkatkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Maka sahabat ini bertanya dalam rangka itu, dalam rangka meningkatkan kualitas imannya. Sebab dia minta pertanyaan itu dijawab oleh baginda Nabi SAW. Karena kalau baginda Nabi SAW ditanya, beliau pasti menjawab sesuai dengan kebutuhan orang yang bertanya. Nah, itu salah satu kelebihan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya apa tadi? Mal iman? Apakah iman itu? Maka baginda Nabi menjawab begini. Qala, beliau menjawab, in sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Iman itu adalah sifat. Orang yang memiliki sifat iman namanya mukmin, laki-laki. Kalau perempuan, mukminah. Ya. Kalau di sini disebut mukmin, ya mukminah masuk, jangan kecil hati. Oh, mukmin doang, mukminah ibu-ibu nggak termasuk, termasuk, ya, termasuk itu. Karena yang ditanya konteksnya umum. Sahabat ini bertanya tentang sifatnya. Ma'al iman, apa itu iman? Supaya dapat tambahan informasi dari Nabi SAW sehingga kualitas imannya bertambah. Tapi Nabi menjawabnya dengan fa'anta mu'min. Nabi menjawab dengan Anda adalah seorang mukmin, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Insarrotka hasanatuka. Yang pertama, jika kebaikanmu membuat kamu senang. Jika kamu berbuat hasanah, berbuat baik, terus kamu senang. Yang kedua, wasa'atka sayyi'atuka. Dan ketika kamu berbuat salah, berbuat buruk, berbuat dosa, kamu gelisah. Kamu merasa dirimu ini banyak masalah, nggak tenang, gelisah, gundah gulana, galau. Kenapa? Baru berbuat kesalahan. Kalau itu yang dirasakan olehmu, engkau berbuat baik, membuat kamu senang.
engkau berbuat buruk membuat kamu gelisah, maka kamu orang beriman. Yang ditanya sifatnya, tapi Nabi langsung menyebutkan kamunya, orangnya langsung. Dengan syarat dua tadi. Kalau kamu senang dengan kebaikanmu, lalu merasa salah, merasa galau, khawatir dengan keburukanmu, maka kamu adalah seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu punya karakter. Orang beriman itu punya sesuatu yang orang lihat dia memang seorang mukmin. Masih ingat ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam masuk penjara? Ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam itu kan pernah masuk penjara sebelum akhirnya dikeluarkan dan menjadi pejabat tinggi nantinya. Ketika dia masuk di penjara itu udah ada penghuni penjara sebelumnya. Ya. Diceritakan dalam ayat itu 2 orang. Ya ada lagi yang lain, tapi diceritakan 2 orang. Kenapa? 2 orang ini minta fatwa dari Nabiullah Yusuf. Saya mimpi nih, begini, bagaimana menurutmu arti dari mimpiku ini? Kata yang satu lagi, kalau aku mimpi seperti ini, gimana menurutmu? Kata Nabi Yusuf, kalian nanya sama saya? Kita kan baru kenal ini, baru ketemu. Kata orang tersebut, kami melihatmu sebagai orang yang baik. Kami melihatmu sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Jadi kebaikan, kesolehan itu muncul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampak dalam karakter. Jadi orang tersebut melihat karakter orang beriman pada Nabiullah Yusuf. Makanya dia minta pertanyaan, minta jawab, minta fatwa dari permasalahan mereka. Jadi kalau ada orang datang ke bapak-bapak atau ibu-ibu, tolong nasihatin saya Pak. Jangan lantas, oh jangan sama saya dong. Saya kan bukan ustadz, saya bukan ini. Jangan begitu. Orang datang minta nasihat ke kita, artinya orang tersebut melihat ada aura di wajah kita, pada diri kita, di mana kita dinilai layak untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dia. Bukan GR, bukan. Ini penghargaan orang. Kenapa? Orang beriman itu punya aura. Aura keimanan. Dan ini tidak dibuat-buat. Makanya orang beriman itu punya aura yang Nabi SAW tentukan dan nasihatkan. Apa itu? Hasanah dan sayyi'ah. Dia punya sikap. Kita kan manusia, mukmin ini kan manusia juga, menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah orang beriman selalu benar? Enggak, kadang-kadang salah juga. Apakah orang beriman selalu salah? Enggak, ya kadang-kadang salah, bahkan kadang-kadang kesalahannya lebih banyak daripada kebenaran. Itulah manusia. Mukmin juga demikian. Makanya Nabi menyebutkan hendaknya orang beriman itu punya karakter. Karakternya nggak jauh-jauh dari kebaikan atau keburukan. Bagaimana kalau dia mengerjakan kebaikan? Orang beriman itu karakternya senang dengan kebaikan. Bagaimana dengan keburukan? Orang beriman itu karakternya benci dengan keburukan. Sehingga ketika dia terjebak, kepleset, khilaf bahasa kitanya. Mungkin nggak seorang mukmin khilaf, berbuat kejahatan, berbuat kejelekan. Mungkin, namanya manusia. Nah, ketika dia berbuat seperti itu atau melihat orang berbuat seperti itu, maka dia gelisah. Dia tidak tenang. Kalau karakter itu muncul pada diri seorang mukmin, Anda benar-benar seorang mukmin. Kira-kira begitu jawaban Nabi SAW kepada sahabat yang bertanya tadi. Nah, baik, sekarang kita lihat. Terhadap hasanah, terhadap kebaikan, orang beriman itu senang, surur. Nabi mengatakan sarratka. Sarratka. Sarra itu artinya senang, surur. Orang beriman itu dengan kebaikan senangnya luar biasa. Pertama, dia senang
dia berbuat kebaikan. Dia senang orang lain berbuat kebaikan. Jadi orang beriman gak iri, apalagi kesel, apalagi marah kalau ada orang berbuat baik. Enggak. Dia akan senang. Dia akan berterima kasih, dia akan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang itu. Kenapa? Dia sudah berbuat baik. Kenapa? Bisa jadi kebaikan yang orang lain buat belum sanggup dia lakukan. Mungkin nggak Pak? Ada kebaikan, kita tahu itu kebaikan, tapi kita belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Sementara orang lain sudah diberikan kemampuan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Sodakoh, bersedekah, kebaikan bukan? Kebaikan. Ada yang sanggup bersedekah? Insya Allah sanggup bersedekah. Tetapi ada orang yang diberi kesanggupan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersedekah dengan 50 kekayaannya, 50% kekayaannya. Ada nggak? Ada. Oh, itu mah di zaman Nabi Umar bin Khattab. Zaman sekarang juga ada, Pak. Ada orang yang seperti itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah yang melihat atau mendengar, mengalami, bercerita atau melihat sendiri orang yang seperti ini. Ada, tapi kan nggak banyak, ya kan? Orang bersedekah dengan 50% kekayaannya, ini kebaikan bukan? Kebaikan. Apakah kita sanggup? Kita yang hadir di sini sanggup semua? Ya belum tentu. Ya kan, belum tentu. Jadi ada orang yang sanggup berbuat kebaikan karena Allah berikan kesanggupan. Ada orang yang belum sanggup. Tetapi ketika dia belum sanggup, minimal dia senang. Saya belum sanggup 50%. Belum sanggup saya. Tapi Masya Allah Bapak itu, Masya Allah Ibu itu, senang. Bukannya malah merengut, malah ngomong ke sana kemari, malah membicarakan yang tidak-tidak. Nah, itu makan ada maksudnya dia begitu. Orang berbuat baik kok malah diburuk sangkai gitu. Ah, itu mah biasa juga nggak begitu-begitunya, dia biasa sekarang aja. Tahu dari mana? Jadi orang beriman itu kalau melihat kebaikan dilakukan baik oleh dirinya atau oleh orang lain, dia nggak berpikir yang macam-macam, dia senang dulu. Sarratka hasanatu, dia senang dulu. Ini satu. Senang berbuat baik, senang melihat orang berbuat baik. Yang kedua, yang dimaksud dengan senang dengan kebaikan itu adalah dia selalu memotivasi dirinya supaya bisa melakukan, konsisten di dalam melakukan kebaikan dan bisa meningkatkannya menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Contoh orang sholat jelas kebaikan. Dia senang kalau dia bisa sholat berjamaah. Dia senang kalau bisa konsisten sholat berjamaah. Senang dia, bukan bangga lalu bukan itu. Tapi senang dalam arti, ya Allah, Engkau berikan aku nikmat bisa sholat berjamaah. Orang ikut pengajian kebaikan, senang dia. Dan dia berusaha untuk istiqomah, konsisten di dalam ikut pengajian. Nah ini, makna kedua, orang yang senang dengan kebaikan, dia terus memotivasi dirinya untuk komitmen konsisten di dalam kebaikan itu. Makna ketiga, orang senang dengan kebaikan adalah dia senang menebarkan kebaikan untuk orang lain. Meskipun terkadang perbuatannya, sikapnya yang mengakibatkan orang lain senang, belum tentu membuat dia senang juga. Saya ulang, makna yang ketiga dari orang mukmin itu senang berbuat kebaikan adalah dia senang menebarkan kebaikan. Dia senang menjadikan sebab orang lain gembira karena dia. Orang lain senang karena dia. Meskipun kesenangan orang, kebahagiaan orang kadang-kadang belum tentu menyebabkan dia juga senang, menyebabkan dia juga bahagia. Kadang-kadang kesenangannya, kebahagiaannya tertunda untuk sementara waktu, sekedar untuk memberikan kesempatan senang dan bahagia itu untuk orang lain. Baginda Nabi SAW mengajarkan hal ini kepada para sahabatnya.
gemar membuat orang senang, gemar membuat orang gembira. Kalau belum bisa membuat orang senang, belum bisa membuat orang gembira, minimal jangan menyakiti orang. Minimal jangan membuat orang gelisah. Minimal jangan membuat orang berpikir yang tidak terhadap kebenaran dan terhadap agama Islam yang mulia. Minimal. Meskipun kadang-kadang perbuatannya tersebut, sikapnya tersebut tidak langsung membawa kebahagiaan untuk dirinya, keberuntungan, kesenangan untuk dirinya. Tapi itu sudah membuat dia senang. Maksudnya apa sih ini? Gini dah contohnya. Ada kehidupan rumah tangga dalam keluarga seorang mukmin. Kehidupan rumah tangga. Nah, kita kan rata-rata ada berumah tangga kan? Ada keluarga kita kan, rata-rata kan. Ya kecuali yang jomblo lah. Tapi sini sih nggak ada yang jomblo kayaknya. Udah berkeluarga semua lah. Kalau jomblo ya buru-buru lah, jangan lama-lama jomblo, gitu. Berdoa kepada Allah supaya dapat jodoh ya yang soleh dan soleha. Rata-rata berkeluarga. Oke. Suami punya kewajiban terhadap istri, yang itu merupakan hak istri. Sebaliknya istri juga punya kewajiban terhadap suami, yang itu merupakan haknya suami. Konteks yang kita bahas ini, seorang mukmin senang membahagiakan. Arti yang ketiga, dia senang membahagiakan pasangannya. Seorang suami lebih mementingkan membahagiakan istrinya. Bagaimana caranya istrinya bahagia, bagaimana cara supaya istrinya itu senang, bagaimana supaya istrinya itu tidak sedih, istrinya tidak galau, dia lakukan. Meskipun terkadang harus menunda kesenangannya. Meskipun terkadang harus menunda sementara dulu apa yang menjadi keinginannya. Paham ya? Suami berusaha menyenangkan istrinya, itu berarti dia seorang mukmin. Dan insya Allah, kalau sikap setiap suami seperti ini terhadap istrinya, maka insya Allah istrinya pun akan berbuat hal yang sama. Dia akan berusaha untuk membahagiakan suaminya, meskipun terkadang dia harus mengorbankan kesenangannya untuk sementara waktu. Kalau dalam kehidupan berumah tangga seperti ini, karakter mukmin seperti ini yang terjadi, maka insya Allah pengadilan agama sepi. Laporan-laporan akan jarang itu. Laporan orang minta pisah, minta cerai dan segala macam. Saya dengar kajian tentang rumah tangga kemarin di online gitu. Kaget juga melihat data fakta yang diungkapkan oleh presenter tentang kasus perceraian di Indonesia. Banyak juga itu, ada ratusan perceraian. Itu yang tercatat. Kalau perceraian kan di pengadilan agama kan ya? Ya. Itu yang tercatat. Yang nggak tercatat, ngeri juga. Saya pikir kenapa sampai seperti itu? Kita nggak ingin jawaban yang susah-susah. Kita lihat dari konteks hadis ini saja. Insarratka hasanatuka. Kalau masing-masing pasangan berpikir untuk membahagiakan, menyenangkan, berbuat baik kepada pasangannya, konsentrasi kepada kewajibannya, bukan menuntut haknya dulu, saya pikir keluarga-keluarga kita akan mendapatkan keluarga yang diidam-idamkan lah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau masing-masing pasangan hanya berpikir untuk, lah, gimana saya mau menyampaikan hak dia aja nggak begitu sama saya, kata suaminya. Setiap saya pulang, bukannya dibikinin inilah, disiapin ini, malah cemberut aja, kata suaminya. Daripada gitu, mendingan saya keluar lagi aja dari rumah, kata suami. Kata istrinya, ya udah pergi dulu sana, gue juga nggak perlu. Jadi berbalas seperti itu. Kenapa? Karena yang didahulukan adalah hak, yang dituntut adalah hak. Nggak salah sih, nggak salah. Cuma dalam konteks sifat orang beriman,
karakter orang beriman yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas ini, maka dahulukan kewajiban ketimbang menuntut hak, supaya jalan ini, konsepnya jalan. Karena kalau dibalik, macet biasanya. Menuntut hak dulu, baru nanti saya akan lakukan kewajiban saya. Kalau itu yang dilakukan, sifat yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga, maka sulit untuk mendapatkan karakter orang beriman. Insarratka hasanatuka, engkau senang dengan perbuatan baikmu. Dalam konteks yang lebih luas lagi, kita sebagai anak bangsa negeri kita lagi seperti ini, ya tentu apa yang bisa kita buat untuk kebaikan negeri, kita buat aja udah. Dan itu membuat kita senang, meskipun kadang-kadang perbuatan kita belum berbalas. Saya udah kerja begini, tapi ya segini-gini aja, saya nggak ada yang menghargai saya, gitu kan. Tapi ketika kita konsen kepada servis, kewajiban kita adalah servis, memberikan yang terbaik sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan kapasitas kita, kita berikan saja yang terbaik sudah. Maka itu saja sudah membuat kita senang. Kalau itu yang dirasakan, fa anta mu'min, kata Rasulullah SAW, maka Anda benar-benar seorang mukmin. Satu lagi, tadi berbuat baik, sekarang berbuat buruk. Sama seorang mukmin juga. Ketika dia kepleset, khilaf, berbuat salah, berbuat buruk, dia nggak akan tenang sebelum dia perbaiki kesalahan itu. Sebelum dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan memperbaiki, dia nggak tenang dia. Dia akan berusaha mencari jalan, mencari cara untuk pertama menyesali perbuatan salahnya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari kesalahan itu, dan berusaha memperbaiki kesalahan dan kekurangan tadi. Kalau itu juga yang dilakukan, maka insya Allah kita ini adalah orang-orang yang beriman, dan orang beriman tampil paling depan untuk memberikan kehidupan di tengah masyarakat, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman, kehidupan yang menenteramkan, dan seterusnya. Kehidupan masyarakat menjadi galau, menjadi semrawut, menjadi ananiyah, ya, yang penting saya, bagaimana saya, keluarga saya, ini berpikir terbalik dari karakter iman yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Seorang mukmin diajarkan oleh Nabi SAW untuk punya karakter yang seperti ini. Terhadap kebaikan, support terus, berikan yang terbaik. Nanti biarkan Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan itu. Keburukan stop dulu, halangi dulu, berhenti dulu. Biar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebaikan kepada kita atas usaha untuk berhenti dan menyetop dari kebaikan, dari keburukan, dari kesalahan, dari dosa. Fa anta mu'min, maka Anda adalah seorang beriman. Nah, maka Bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak diri saya, keluarga saya, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian untuk sama-sama masuk dalam penjelasan senang dalam kebaikan tadi. Senang dalam kebaikan yang pertama, berusaha untuk berbuat baik, senang dengan perbuatan baik, senang dengan orang lain berbuat baik. Pengertian yang kedua, selalu memotivasi diri untuk terus mempertahankan kebaikan, istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Dan yang ketiga, terus menebarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun terkadang kita sendiri belum mendapatkan dampak dari kebaikan itu. Tapi yakinlah, ketika kita senang dengan menebarkan kebaikan kepada orang, menebarkan kesenangan kepada orang, kebahagiaan kepada orang, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan caranya sendiri, dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jazaa'ul ihsan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan lagi, meskipun kadang-kadang kita tunda dulu sedikit. Gak jadi masalah, yang penting kita menebarkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang telah menunjukkan praktek kepada kita secara langsung bagaimana beliau mendahulukan kebaikan orang lain, ya, sebelum mendapatkan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah tentunya teori ini, karena setiap kita tentu mencintai diri kita masing-masing.
Kalau kita ingin kebaikan itu untuk diri kita, maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat kita senang, membuat kita beruntung. Itu manusiawi sekali. Tetapi seorang mukmin berpikirnya lebih dari itu. Dia bukan hanya berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi dia juga konsen untuk menebar kesenangan itu, kebahagiaan itu, kebaikan itu, apalagi yang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah letak kebahagiaan dia. Letak kebahagiaan dia ada pada bahagianya orang-orang yang ada di sekitar dia. Letak kesenangan dia adalah terletak pada kesenangan orang-orang yang ada di sekitar dia. Kebaikan dia terletak pada kebaikan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia tidak ananiah, dia tidak selfish, tidak saya saja, tapi dia juga berusaha untuk menebar kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari keluarga terkecilnya, anak istrinya, ibu bapaknya, keluarga kecilnya, sampai kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, meluas lagi, sampai ke tingkat bangsa, negara yang kita cintai ini. Sampai umat manusia secara keseluruhan. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah pengertian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam. Konsepnya adalah konsep kebaikan seperti tadi dan konsep terhadap keburukan seperti tadi. Kebaikan kita push terus, kita semangati terus dan kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dan konsep keburukan hendaknya kita halangi, kita stop dari diri kita sebelum segala sesuatunya berlanjut terus keburukan tersebut. Kita stop dan kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari jalan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan tadi. Nah, demikianlah hadirin sekalian kajian kita pada siang hari ini. Seperti biasa, saya selalu memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian untuk berdiskusi dan bertanya jawab khusus tentang materi yang disampaikan atau juga boleh terkait dengan masalah-masalah keislaman yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ahlan. Setahun kayaknya. Tapi terima kasih atas pencerahan yang sudah disampaikan terkait mana yang pertama. Dan tadi katakan bahwa hendaknya kita coba meningkatkan keimanan kita. Nah, ini masalahnya adalah misalkan kita ada sebuah lingkungan pekerjaan yang di situ terkadang ya itu diuji oleh hal-hal yang kecil aja, kalau panggilan azan, sementara rapat ada beberapa hari betul selesai, atau mungkin yang lebih besar lagi yang kita harus memutuskan yang kondisinya sulit gitu. Nah, ini diuji. Atau tatkala kita keluar dari kantor, kita merasakan bahwa betapa pilihan dan ujian itu kelihatan cukup berat yang sudah pilih. Itu untuk mensikapi harga itu bagaimana Pak? Kaitannya meningkatkan keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua terkait senang berbuat baik-baik. Saya ingat apa yang pernah disampaikan sama Ustaz bahwa orang besar itu adalah tidak hanya memikirkan dirinya, tapi dia harus juga memiliki sebuah pandangan bagaimana memikirkan orang lain, memikirkan masyarakat, bahkan yang lebih besar lagi gitu.
Nah, terus kita coba mengimplementasikan. Kita ingin berbuat baik kepada tidak hanya untuk keluarga kita, tapi masyarakat, dunia dan sebagainya. Cuma tatkala kita melakukan itu, sudah kita melakukan itu, kita merasakan ada kekecewaan itu yang membuat kita berpikir ulang. Ini sebenarnya baik nggak sih? Memutuskan apa nggak sih? Nah itu kadang-kadang yang ada orang itu yang suka berhenti berbuat kebaikan, apalagi menemukan kekecewaan. Ini caranya bagaimana agar kekecewaan itu tidak membuat dia larut. Kekecewaan itu semakin membuat dia sadar untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan untuk menjadi orang yang sampai. Jadi saya mendukung orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang salah dalam memahami kebaikan atau tantangan ya dalam komitmen dan konsisten dalam kebaikan. Azan masih rapat, kita berbuat ini ada yang cela, kita buat ini ada yang halangi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan memberikan balasan sesuai dengan amal. Orang berbuat ihsan, Allah kasih ihsan dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus, manusia ini yang dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa melakukannya. Permasalahannya, kita ini gampang kalah di tengah jalan. Orang ingin berbuat baik, ganjarannya kebaikan, pasti ada tantangan. Yang namanya kebaikan dilaksanakan lurus saja kan nggak mungkin, pasti ada halangannya itu. Jangankan kebaikan, keburukan saja dilakukan ada halangannya, apalagi kebaikan. Minimal syaitan akan menghalang-halangi orang untuk terus komitmen di dalam kebaikan. Maka perlu perjuangan, perlu kesungguh-sungguhan, perlu pengorbanan. Semangat itu dulu yang harus ditanamkan di dalam komitmen berbuat baik. Pasti ada tantangan, kita hadapi tantangan. Orang kadang-kadang milih begini, aduh, kalau begini saya nggak sanggup ini. Dia belum berbuat, dia belum fight, dia belum hadapi, dia belum usaha, tapi dia sudah nyerah sebelum bertanding. Maka seorang mukmin di dalam berusaha mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut, dia harus fight. Itu dulu yang harus ditanamkan, dia harus berjuang. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69 ayat terakhir. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang akan kami tunjukkan jalan kami adalah orang yang jahadu fina. Berjihad dia, bersungguh-sungguh dia. Lah kalau orang santai, ya mana ada sukses santai itu nggak ada rumusnya. Mau sukses santai, ya nggak ada rumusnya. Mau sukses, mau berhasil, mau kebaikan, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan jahadu. Ada tantangan, pasti hadapi hadapi. Jangan nyerah dulu. Tapi kan nggak gampang. Justru disitulah kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan. Kalau gampang-gampang saja, bukan itu mah biasa aja. Bukan kebaikan gimana gitu, tapi biasa saja. Kita ingin kebaikan yang berbobot. Kebaikan yang bernilai harus dengan berjuang supaya bernilai juga itu. Karena perjuangan itulah Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, surat 29 surat Al-Ankabut ayat terakhir ayat 69. Jadi hadapi dulu ya, dengan aturan-aturan yang ada, dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada, ikuti. Ya. Jangan kita melanggar dulu, ikuti. Tapi disitulah nilai perjuangan kita untuk tetap komitmen kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada ibadah. Jadi usaha yang sungguh-sungguh dulu. Baik.
Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang apa tadi? Kekecewaan atas berbuat baik. Yang harus kita luruskan adalah berbuat baik ini karakter orang beriman. Dia harus menjadi sesuatu yang menyatu dalam diri kita karena kita orang beriman. Sehingga orang beriman akan merasa Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dia dengan perbuatan baik itu. Karena itulah karakter saya. Itulah karakter orang beriman. Itu dulu yang harus dimotivasi. Bukan sesuatu yang memberikan keuntungan benda, keuntungan dunia yang sementara, yang singkat, yang ringkas. Tapi keuntungan yang lebih panjang, keuntungan yang lebih lama, keuntungan yang lebih hakiki, yang sesungguhnya. Apa itu? Konsekuensi keimanan yang Allah janjikan. Rasulullah mengatakan, insarratka hasanatuka. Orang beriman itu senang dengan kebaikan, komitmen saja dengan kebaikan itu. Memanglah, kadang-kadang dalam kehidupan ini, apa yang kita harapkan gak sesuai. Memang, itu bagian dari kehidupan dunia. Tapi jangan anggap bahwa itu bukan kebaikan. Kayaknya ini kemarin bukan kebaikan nih. Kenapa? Oh begini sikap orang sama saya. Enggak begitu. Enggak begitu. Ya, enggak identik ketika kita menyampaikan kebaikan, berbuat kebaikan, lalu orang menanggapinya salah, menanggapinya seperti bukan kebaikan, lalu kebaikan itu berubah jadi tidak kebaikan. Bukan. Enggak identik seperti itu. Kebaikan tetap kebaikan. Meskipun dipendam di dalam bumi, dia tetap kebaikan. Cuma nggak bermanfaat kan, terpendam dalam bumi. Dia harus dikeluarkan supaya dia terasa manfaatnya. Jadi jangan pernah kecewa dengan kebaikan. Orang menyikapinya salah, oh dia salah menyikapi, udah begitu aja. Ya, nggak usah. Ya udahlah, saya kalau gitu besok nggak jadi mengerjakan yang tadi. Kenapa? Oh, sikapnya seperti itu. Itu berarti kita punya persepsi yang kurang tepat terhadap kebaikan kita. Seolah-olah kita ragu akan nilai kebaikan itu. Padahal kita tidak boleh ragu. Karena kebaikan itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Dan kebenaran itu tidak mungkin salah karena dia bersumber dari Allah yang maha benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sehingga kalau kita yakin, kerjakan sudah. Orang mau ngomong begini, orang mau sikap seperti itu, oh itu mungkin persepsi dia saja. Sudah begitu. Oh itu mungkin sikap dia saja. Ya sudah biarin. Tapi persepsi kita, pemahaman kita tentang kebaikan itu sudah pas, sudah benar sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah SAW. Umpama menebarkan sedekah, mengumpulkan dana dari masyarakat untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan jelas, ya kan? Tinggal ikhlaskan niat, lakukan dengan persiapan yang matang, lakukan dengan perbuatan yang pas. Sudah direncanakan, dilakukan, bismillah. Kemudian ada orang yang komentar, itu mah banyak orang kayak begitu. Ada aja orang yang komentar seperti itu. Biasa aja itu mah. Kita nggak usah langsung kecil hati digituin. Gitu. Kenapa? Ya sudah, kita yakin ini kebaikan kok. Kita persiapkan dengan baik, kita lakukan dengan baik, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Ya. Ada orang yang komentar seperti itu, kita anggap, oh persepsi dia seperti itu. Ya biarkan. Biarkan dia punya persepsi yang lain tentang kebaikan yang sudah kita yakin sebagai kebaikan. Nggak apa-apa, itu hak dia. Sehingga kita nggak pernah kecewa kan? Tapi kalau kita berbuat kebaikan karena pikiran orang, karena persepsi orang, ya kebaikan itu bukan menjadi kebaikan yang pasti, tapi jadi kebaikan yang nisbi. Oh, kalau gini benar nih karena dipuji. Oh, kalau gini nggak benar nih karena dikritik. Jadi nggak pasti yang kita yakini itu. Sementara kita harus melakukan sesuatu yang pasti kita yakini. Yakin kita bahwa itu benar. Bukan berarti merasa benar sendiri, bukan. Kita hargai persepsi orang tentang sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Tapi kita sendiri harus yakin dengan kebaikan yang kita kerjakan. Kalau kita nggak yakin, kita akan kecewa dengan perbuatan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, dan itu artinya kita melakukan kesia-siaan. Naudzubillah min dzalik. Al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lakukan saja, insya Allah ini dijamin Allah Subhanahu wa taala karena ada di dalam Al-Qur'an,
disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dilaksanakan oleh para ulama, dilaksanakan oleh orang-orang baik, dikerjakan dari waktu ke waktu turun-temurun, maka saya lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebaikan. Insya Allah tidak akan ada kekecewaan, yang ada adalah ya bukan kekecewaan lah, tetapi koreksi mungkin. Mungkin cara kita menyampaikan kebaikan tersebut kurang pas pada sementara orang, sehingga orang punya persepsi yang lain. Maka kita tidak perlu kecewa dengan kebaikannya, tapi ini menjadi sarana bagi kita untuk mengevaluasi. Besok-besok caranya mungkin nggak seperti ini. Cara kita mendeliver, cara kita menyajikan kebaikan ini mungkin kurang tepat di mata orang ini. Mungkin kita perlu rubah caranya dengan cara yang lain. Nah, kalau itu benar. Kita tidak kecewa, tetapi kita justru melakukan koreksi diri, melakukan evaluasi diri, melakukan mutaba'ah, ya, tabi' ma fa'alt. Evaluasi apa yang sudah kamu lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Memperbaiki kekurangan yang kemarin untuk masa depan yang lebih baik, hari-hari ke depan yang lebih konsisten lagi, lebih baik lagi akibatnya, lebih baik lagi dipersepsi oleh orang. Sekali lagi bukan untuk mendapatkan pujian orang, tetapi untuk menebarkan kebaikan, menebarkan kemanfaatan bagi sebanyak-banyak orang, sehingga orang tidak salah mempersepsi kebaikan yang sudah kita lakukan. Barangkali seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan kita semua terus termotivasi untuk berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dulu karena waktu sudah jam 1:01. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari kajian kita ini dan bisa kita amalkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.